Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada jamaah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, berkah, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang saleh dan salehah. Allah cerdaskan otaknya, Allah jadikan putra-putri kita sebagai investasi tabungan kita di yaumil qiyamah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin membahas sedikit tentang masalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena datangnya tahun baru Islam 1443 Hijriah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena di Mekah sudah begitu sulit dalam berdakwah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan untuk ke Madinah, karena di Madinah tempatnya yang lebih baik dan orang-orangnya mengharapkan kedatangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hijrah, semua datang berjalan secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab. Ketika beliau akan melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dia kumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dia berkata, "Wahai saudara-saudara, aku akan hijrah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Aku akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Siapa-siapa yang menginginkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silakan hadang aku besok. Besok aku akan hijrah mengikuti Allah dan Rasulnya dari kota Mekah ke kota Madinah." Tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani menantang Umar bin Khattab. Inilah kehebatan Umar bin Khattab. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di kamar Rasulullah. Kemudian Rasulullah berjalan, tidak ada musuh yang mengetahui Rasulullah keluar dari rumahnya. Lantas ketika orang-orang yang menunggu Rasulullah di luar, dia siuman dari tidurnya, dia langsung masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian dia masuk ke kamar Rasulullah. Ketika dia lihat, dia buka. Ketika akan dibunuh, ternyata yang ada di kamar itu adalah Ali bin Abi Thalib yang menjaga, menggantikan posisi tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah berbagai macam contoh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Belum lagi Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq akan melakukan hijrah ke kota Madinah, diajak oleh baginda Rasulullah, lantas Abu Bakar Siddiq memberikan
seekor unta untuk ditunggang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad? Beliau tidak mau diberikan oleh Abu Bakar Siddiq. Ini kehebatan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Tapi dia tidak haus dengan dunia. Tidak mau diberikan. Dia malah justru ingin memberikan. Beda kalau kita lihat pemimpin-pemimpin pada saat ini, pemimpin sekarang. Ketika dia mencalonkan dirinya menjadi calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya. Dia sudah menghabiskan uang yang begitu banyaknya. Kebiasaan dan kemungkinan besar ketika habis begitu banyak, dia menginginkan untuk uang itu kembali. Dia tidak melihat kepada hak dan batilnya, kepada halal dan haramnya. Yang penting apa yang dia niatkan, yang dia inginkan dapat tercapai. Coba kita lihat kan, nggak mungkin kalau orang ingin berjuang tanpa pamrih, tanpa dia menjadi anggota DPR, DPD pun dia bisa. Dia berbuat kebaikan. Karena banyak kan orang berbuat kebaikan, dia punya ambisi ketika dia masuk dalam partai politik agar nanti dia dipilih kembali di pemilihan selanjutnya. Tapi bagi orang-orang yang kita lihat dicontohkan hijrahnya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah benar-benar hijrah bukan karena harta, bukan karena dunia, tapi karena kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha. Nah, di sini nih. Fa hijratuhu ilad dunya. Jadi kalau orang hijrah, setiap perbuatan itu tergantung apa yang dia niatkan. Ketika orang-orang hijrah bersama Rasulullah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang hijrah karena dunia, karena wanita, maka yang ia dapatkan adalah dunia, wanita, sesuai apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Jadi inilah sekelumit tentang masalah hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah beserta dengan sahabat-sahabatnya, bahwa hijrah yang hakiki, hijrah yang abadi hanyalah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabat. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau sekarang kita beranggapan hijrah daripada hal-hal yang jelek kepada hal-hal yang positif. Hijrah dari nggak pernah melaksanakan sholat, pindah hijrah kepada kebaikan, melaksanakan sholat. Yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran, hijrah untuk cinta kepada Al-Quran. Yang tadinya berbuat maksiat, berhenti, stop, hijrah kepada kebaikan. Yang tadinya melawan kepada orang tua, berhenti, stop, taubat, hijrah, sayang, cinta kepada orang tua. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.